hutan yang hilang dan awal sebuah bencana. Kita sering mengira bencana adalah peristiwa mendadak. Hujan deras turun dan sungai meluap. Tanah longsor, rumah hanyut, dan nyawa hilang. Lalu kita menyebutnya musibah. Kita menyebutnya takdir. Kita menyebutnya kehendak alam. Padahal seringkali bencana tidak jatuh dari langit. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan salah satu benih terbesarnya adalah penebangan pohon. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah sistem hidup. Akar-akar di bawah tanah saling terhubung seperti jaring raksasa yang memegang bumi agar tetap utuh. Setiap pohon berdiri bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia bekerja untuk tanah, untuk air, untuk udara, untuk makhluk hidup lain, termasuk manusia. Saat satu pohon ditebang, dampaknya mungkin belum terasa. Saat 10 pohon hilang, alam masih mencoba menyesuaikan. Namun saat ribuan hektar hutan digunduli, keseimbangan mulai runtuh. Tanah yang sebelumnya kokoh berubah rapuh. Ia tidak lagi diikat oleh akar. Ia tidak lagi terlindungi oleh daun dan ranting dari hujan yang jatuh keras. Hujan yang seharusnya menjadi berkah, berubah menjadi ancaman. Air tidak lagi diserap perlahan. Ia menghantam tanah secara langsung, mengikis lapisan demi lapisan, membawa lumpur turun ke sungai. Sungai yang dulu dalam dan tenang, perlahan menjadi dangkal dan liar. Disinilah awal bencana sering kali terjadi. Bukan saat hujan turun, tapi jauh sebelum itu, saat pohon-pohon tumbang oleh gergaji, saat hutan berubah menjadi lahan kosong. Saat manusia melihat alam hanya sebagai sumber keuntungan cepat, kita lupa bahwa pohon adalah penjaga diam-diam. Ia tidak bersuara saat menahan air. Ia tidak berteriak saat menahan tanah. Ia bekerja tanpa tuntutan, tanpa upah dan pujian. Dan ketika penjaga ini pergi, bumi dibiarkan sendirian menghadapi amukan cuaca. Longsor bukan peristiwa kebetulan. Ia adalah hasil dari tanah yang kehilangan penopang. Banjir bukan sekadar hujan besar. Ia adalah akumulasi dari daya serap yang hilang. Sungai meluap bukan karena ia marah, tapi karena ia dipaksa menampung lebih dari kemampuannya. Namun manusia seringkali baru sadar setelah semuanya terlambat. Setelah rumah roboh, setelah sawah rusak, setelah jalan putus, setelah korban berjatuhan, kita berduka. Kita saling menyalahkan, tapi jarang sekali kita kembali ke akar masalah. Akar yang secara harfiah telah hilang dari tanah. Dampak berantai yang jarang kita sadari. Penebangan pohon tidak hanya menciptakan satu bencana. Ia memicu rangkaian panjang akibat yang saling terhubung. Seperti domino yang jatuh satu persatu. Dimulai dari hutan, lalu menjalar ke sungai, ke kota, ke kehidupan manusia sehari-hari. Ketika hutan hilang, tanah kehilangan kemampuannya menyimpan air. Di musim hujan, air datang berlebihan. Di musim kemarau, air menghilang sama sekali. Inilah sebabnya mengapa daerah yang sama bisa mengalami banjir besar dan kekeringan ekstrem dalam satu tahun yang sama. Alam kehilangan penyeimbangnya. Petani merasakan dampaknya paling awal. Tanah yang subur hanyut bersama erosi. Sawah tidak lagi produktif, panen gagal. Harga pangan naik. Krisis tidak lagi sekadar bencana alam. Ia berubah menjadi bencana ekonomi dan sosial. Di sisi lain, satwa liar kehilangan rumahnya. Hutan yang dulu menyediakan makanan dan perlindungan, kini menjadi lahan gundul. Hewan-hewan turun ke pemukiman manusia. Bukan karena mereka ganas, tapi karena mereka terdesak. Konflik pun terjadi. Manusia merasa terancam. Satwa dianggap hama. Padahal akar masalahnya tetap sama. Habitat yang dirampas. Penebangan pohon juga berkontribusi pada krisis iklim. Pohon menyimpan karbon dalam jumlah besar. Saat ditebang dan dibakar, karbon itu dilepaskan ke atmosfer. Suhu bumi meningkat. Cuaca menjadi semakin tidak menentu. Badai lebih kuat. Hujan lebih lebat. Musim semakin sulit diprediksi. Ironisnya, kita sering menganggap bencana sebagai sesuatu yang terpisah dari gaya hidup kita. Seolah banjir di satu daerah tidak ada hubungannya dengan konsumsi kayu, pembukaan lahan, atau pembangunan yang kita nikmati. Padahal semuanya terhubung. Dunia ini bekerja sebagai satu sistem besar. Ketika satu bagian rusak, bagian lain ikut terdampak. Tidak ada tembok pemisah antara hutan dan kota. Tidak ada jarak aman antara alam dan manusia. Kerusakan di satu tempat cepat
atau lambat akan sampai ke tempat lain. Dan yang paling berbahaya adalah normalisasi. Ketika banjir terjadi setiap tahun, kita mulai menganggapnya biasa. Ketika longsor berulang, kita menyebutnya wilayah rawan. Seolah masalahnya ada pada tempatnya, bukan pada keputusan manusia yang terus diulang. Padahal, alam selalu memberi peringatan dalam bentuk retakan tanah, dalam bentuk sungai yang keruh, dalam bentuk hujan yang semakin ekstrem, tapi peringatan ini sering kita abaikan. Sampai akhirnya, alam tidak lagi memberi tanda. Ia langsung memberi hukuman. Bencana bukan murka alam, tapi cermin manusia. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Banyak bencana yang kita alami hari ini bukan karena alam membenci manusia, tapi karena manusia lupa batas, lupa bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan pilihan, melainkan keharusan. Penebangan pohon menjadi bencana ketika dilakukan tanpa kesadaran dan tanggung jawab. Ketika hutan dilihat hanya sebagai komoditas, ketika keuntungan jangka pendek lebih penting dari keselamatan jangka panjang, ketika suara alam kalah oleh suara mesin, padahal solusi tidak selalu rumit. Alam tidak menuntut kita kembali ke zaman purba. Ia hanya meminta keseimbangan, menebang dengan menanam kembali, membangun dengan memperhitungkan daya dukung, mengambil secukupnya, tidak merampas semuanya. Hutan yang dijaga bukan hanya menyelamatkan lingkungan, ia menyelamatkan manusia itu sendiri, menjaga air bersih, menjaga pangan, menjaga iklim, menjaga masa depan anak-anak yang belum lahir. Setiap pohon yang berdiri adalah investasi jangka panjang. Ia mungkin tidak memberi uang cepat, tapi ia memberi kehidupan. Ia memberi perlindungan yang tidak bisa digantikan oleh beton setinggi apapun. Jika hari ini kita masih bertanya, mengapa penebangan pohon bisa menjadi bencana? Mungkin karena kita terlalu lama memisahkan diri dari alam, kita lupa bahwa manusia bukan penguasa bumi. Kita adalah bagian kecil dari ekosistem besar. Dan seperti bagian lain dalam sistem, jika kita merusak yang lain, kita juga sedang merusak diri sendiri. Bencana bukan peringatan terakhir. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan yang terus diulang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bencana akan terjadi, tapi apakah kita mau belajar sebelum semuanya runtuh? Karena alam selalu memaafkan dengan caranya sendiri, tapi ia tidak pernah melupakan. Jika hutan terus hilang, bencana bukan kemungkinan. Ia adalah kepastian.